Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak soleh, bagaimana kabarnya pagi hari ini? Semoga anda sekalian di rumah dalam kondisi sehat walafiat. Kembali lagi berjumpa bersama Ustadz Udin dalam mata pelajaran tematik. Masih tema yang sama, yaitu tema 3 benda di sekitarku. Subtema 2 perubahan wujud benda. Insyaallah pagi hari ini kita akan masuk pada pembelajaran 4. Sebelum kita lanjut pada pembelajaran kita, mari kita sama-sama berdoa. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita dalam belajar di rumah. Mari kita baca doa belajar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, limpahkanlah ilmu kepadaku dan pemahaman yang baik. Amin. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah yang pertama, setelah membaca wacana siswa dapat menemukan kata atau istilah khusus berkaitan dengan perubahan wujud dengan tepat. Yang kedua, setelah melakukan percobaan, siswa dapat memahami konsep perubahan wujud dengan tepat. Yang ketiga, setelah mengisi bagan percobaan, siswa dapat menceritakan kembali pokok-pokok informasi tentang perubahan wujud dengan tepat. Dan yang keempat, setelah menyimak video, siswa dapat membuat daftar tugas individu berdasarkan perannya masing-masing dengan tepat. Baik anak soleh dan soleh sekalian, sekarang kita masuk pada pembahasan materi kita pada pagi hari ini, yakni tentang mengembun. Mengembun adalah proses perubahan wujud dari gas menjadi cair. Jadi kami ulangi, mengembun adalah proses perubahan wujud dari gas menjadi cair. Ada dua contoh peristiwa mengembun dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika kalian memasukkan pecahan-pecahan es batu ke dalam gelas, sisi luar gelas mula-mula kering. Beberapa saat kemudian, sisi luar gelas terdapat bintik-bintik air. Jadi anak soleh dan soleh sekalian, ketika kalian menyimpan beberapa potongan es ke dalam gelas, maka beberapa saat kemudian bagian sisi luar gelas tersebut pasti ada bintik-bintik air. Nah, itulah yang dinamakan mengembun, embun. Nah, Anda sekalian bisa mencobanya di rumah masing-masing. Selanjutnya anak soleh dan soleha, perhatikan ketika kalian naik mobil pada saat cuaca cerah. Kaca jendela mobil bagian dalam pasti kering. Tapi ketika hujan turun, kaca mobil bagian dalam menjadi buram. Apabila kalian menempelkan telapak tangan pada kaca, telapak tangan menjadi basah. Bagaimana kedua peristiwa itu dapat terjadi? Nah, anak sekalian, dua contoh tadi merupakan contoh bagaimana proses mengembun. Dalam hal ini, proses perubahan wujud benda dari gas menjadi cair. Jadi yang pertama adalah ketika kita memasukkan potongan es ke dalam gelas, maka lama-kelamaan bagian luar sisi gelas akan terdapat bintik-bintik air. Sama halnya ketika kalian naik mobil, kemudian dalam perjalanan terjadi hujan, maka beberapa saat kemudian bagian dalam kaca mobil pasti ada bintik-bintik air. Itulah yang dinamakan embun atau mengembun. Anak-anak sekalian bisa
mencobanya atau melihatnya sendiri di rumah. Anak soleh dan soleh sekalian pasti bertanya-tanya kenapa bisa terjadi demikian. Ketika kita menyimpan potongan es ke dalam gelas, maka bagian luarnya terdapat bintik-bintik air. Sama halnya juga ketika naik kendaraan mobil dalam cuaca hujan, pasti dalam mobil kalian terdapat bintik-bintik air atau buram di bagian kacanya. Pasti Anda sekalian bertanya-tanya kenapa bisa terjadi demikian. Mungkinkah es yang mencair dapat menembus gelas? Nah, ini pertanyaannya. Apakah es yang ada dalam gelas tersebut bisa menembus bagian gelas? Mengapa sisi luar gelas menjadi basah? Nah, ini kami perlu memahaminya. Nah, sekalian juga perlu memahaminya bahwa udara di sekitarmu banyak mengandung uap air. Ketika uap air bersentuhan dengan benda-benda yang lebih dingin atau suhunya lebih rendah, maka berubah menjadi bintik-bintik air. Jadi, tetes-tetes air di sisi luar gelas bukan berasal dari dalam gelas, akan tetapi tetes-tetes air berasal dari uap air di sekitarnya. Nah, ini bisa dipahami ya, anak soleh dan soleha di rumah. Anak soleh dan soleha sekalian, sekarang perhatikan tabel berikut ini. Ada beberapa kosakata baru. Yang pertama, proses. Proses di sini maksudnya adalah urutan pelaksanaan atau kejadian yang saling terkait. Yang kedua ada embun. Embun ini merupakan uap air yang mengalami proses pengembunan, yaitu proses perubahan gas menjadi cair. Kemudian yang ketiga ada suhu. Suhu ini merupakan suatu besaran yang menunjukkan derajat panas benda. Yang keempat ada cuaca. Cuaca ini juga merupakan keadaan udara pada saat tertentu dan di wilayah tertentu yang relatif sempit dan pada jangka waktu yang singkat. Dan yang kelima ada uap. Uap ini merupakan titik-titik dari benda cair di udara. Nah, inilah beberapa kosakata baru yang penting untuk kita ketahui. Baik anak soleh dan soleh sekalian, sekarang kita akan mencoba mempraktikkan atau membuktikan proses terjadinya mengembun. Alat dan bahan yang akan digunakan pada percobaan ini adalah yang pertama gelas, yang kedua air panas atau air hangat, dan yang ketiga penutup gelas. Adapun langkah-langkah percobaan kita, yang pertama, siapkan gelas berisi air hangat atau air panas. Yang kedua, tutuplah gelas tersebut dengan tutup gelas. Yang ketiga, biarkan 1-2 menit. Dan yang keempat, bukalah tutup gelas tersebut, kemudian perhatikan apa yang terjadi di permukaan tutup gelas. Jadi anak soleh sekalian bisa mencobanya di rumah dengan menggunakan alat dan bahan berikut ini untuk menguji atau membuktikan bagaimana proses mengembun. Sekalian, kita akan mencoba mempraktikkan bagaimana proses pengembunan. Pertama kita tuangkan air panas ke dalam gelas. Kemudian kita tutup dengan penutup. Kita akan tunggu beberapa saat kemudian ya percobaannya. Nah, ternyata setelah kita lihat di penutup gelas maupun pada dinding-dinding gelas yang tidak terkena air terdapat titik-titik air.
Ini membuktikan terjadi proses pengembunan. Mengembun adalah proses perubahan wujud dari gas menjadi cair. Contoh peristiwa mengembun sehari-hari adalah: yang pertama, air panas di gelas jika ditutup maka permukaan tutup akan mengembun. Yang kedua, kaca mobil saat hujan bagian dalam ada titik-titik air. Siti dan teman-temannya baru saja melakukan percobaan di dalam kelas. Percobaan di kelas menggunakan es batu dan air. Ternyata lantai kelas menjadi basah. Siti meminta bantuan petugas kebersihan sekolah untuk mengeringkan lantai kelas. Petugas menggunakan kain pel dibantu Siti dan teman-temannya. Apakah di rumahmu mempunyai petugas kebersihan? Apa saja tugas-tugasnya? Wawancarailah orang-orang yang mempunyai peran di rumahmu terkait dengan pembersihan lingkungan rumah. Tanyakanlah tugas dari masing-masing orang tersebut. Baik, anak soleh dan soleh sekalian, sekarang kita akan mengerjakan lembar kerja siswa. Yang pertama, tuliskan arti dari kosakata berikut ini. Yang pertama, mengembun. Yang kedua, suhu. Apa arti dari mengembun dan suhu? Yang kedua, tuliskan minimal 3 pembagian tugas dan peran di rumah Ananda masing-masing. Yang ketiga, mengapa saat kita memasukkan potongan es batu ke dalam gelas, beberapa saat kemudian bagian luar gelas terdapat bintik-bintik air? Jelaskan. Baik, anak soleh dan soleh sekalian, alhamdulillah pembelajaran kita hari ini telah selesai. Semoga apa yang telah kita pelajari bisa kita pahami dengan baik. Mari kita tutup pembelajaran kita dengan sama-sama mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.